Pak John, apa ada nggak perbedaan ketika kita menegur yang kurang aman dengan yang benar-benar tidak aman? Oh ada mas. Jadi kalau menurut kurang aman tuh tadinya kita menghargai dulu apa yang sudah baik, baru kita tanyakan apa yang masih kurang, ya. Iya. Seperti dengan metode coaching. Tapi kalau tidak aman karena risikonya tinggi, kita to the point. Contohnya, misalnya si pekerja sedang menggerinda, tapi tidak pakai face shield, di mana mandatoris pakai face shield, ya. Nah jadi cara menegurnya itu, Pak, mohon maaf Pak, ya kita menegur orang tuh harus selalu respect, tidak merendahkan orang lain. Pak, mohon maaf Pak, ya, berhenti sebentar. Mohon maaf, mengapa? Mohon maaf Pak sebelumnya, jika Bapak bekerja ini lanjut dan kemungkinan ada pecah batu gerinda ini dan memantul mengenai leher kita, maka pendarahannya seperti pendarahan Sapi. kurban itu Pak. Belum datang pun ambulan ke sini, kita sudah lewat. Nah, risikonya tinggi sekali. Jadi Pak, mohon maaf, bukan karena prosedurnya Pak, ya. Karena saya tidak ingin kita ini bekerja kecelakaan. Ada anak istri kita di rumah dan mereka masih butuhkan kita sampai ke depan untuk sekolah mereka, masa depan mereka, ya. Jadi tolong Pak, mari kita pahami bersama. Kata-kata sudah mulai ke kita tuh sih dari tadi, kita agar dekat, ya. Mari kita pahami bersama Pak, bahwa untuk lanjutkan pekerjaan ini Pak, mari kita betul-betul pastikan pelindungnya itu betul-betul terpakai dengan baik. Contohnya face shield untuk pekerjaan ini. Nah setelah itu diambillah face shield ini, misalnya oleh pekerja kan. Nah setelah diambil face shield oleh pekerja ini, bukan berarti dipakai lalu saya selesai, tidak mas. Karena banyak sekali riset menyebutkan bahwa para pekerja itu tidak nyaman menggunakan APD. Ya, nah kita tidak mau setelah kita tinggalkan pekerja ini melepaskan lagi face shieldnya, mereka kerja lagi. Nah makanya cara kita setelah dia pakai face shield, kita tinggalkan untuk beberapa saat, kita harus kembali lagi memastikan masihkah terpakai alat pelindung diri itu, ya? Masihkah terpakai, pengendalian tersebut masih berjalan nggak, kondisinya masih aman nggak. Nah, kalau misalnya dia tidak aman, maka kita datangi, Pak mohon maaf Pak, saya dengan rendah hati menegur agar kita tidak kecelakaan. Nah kalau Bapak seperti ini Pak, saya tidak mau, saya tinggalkan nanti Bapak kecelakaan. Boleh Pak, kita berjanji. Nah ingat, inilah janji itu adalah batasan akhir saya mengintervensi orang lain. Sampai di situ, janji Pak. Mengapa janji? Janji itu adalah ikatan antara manusia satu dengan manusia lain dan Allah. Nah, jadi in case saya tinggalkan mas kecelakaan, ya Allah, kalau dikubur nanti kita akan ditanya, saya sudah berjanji dan engkau mendengarnya. Nah, itulah batasannya, ya. Jadi intinya dalam menegur itu, niat kita tidak dilihat ini karena kita sayang dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, bukan karena prosedurnya. Jadi ada kelembutan hati, ada kepedulian dengan karyawan itu juga punya anak. Negur kita pun seperti kita ingin ditegur orang lain, sama. Itu mas. Oke. Jadi ada bedanya jelas itu. Ya. Terima kasih Pak John. Ya.